dari jorok atau ada penyakit lainnya. Jadi ibu nggak boleh ada sakit-sakit apapun, mengingat ada kalau ada bayi berarti full makanan ke bayi, jangan full lagi makanan untuk menyehatkan yang lain gitu. Jadi memang benar bersih, ibunya mandi 2 kali sehari biar nggak kotor kulit kepalanya. Maksud saya cuci rambutnya sekali 2 hari karena kan banyak keringat ibu hamil. Kemudian dari dari kepala ke mata. Ya, mata di dulu. Keadaan muka ibu hamil. Keadaan muka ibu Muka nih, ibu hamil. di pipi kamu lihat ada hitam-hitam di sini. Ibu hamil? Ya, itu namanya plasma gravidarum. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu bilang dia nggak hamil, jangan percaya dulu kalau mukanya menghitam. Ya. Plasma gravidarum biasanya akan hilang sampai selesai hamil. Terus di muka ini juga kita lihat nanti udem apa enggak, ya di pipinya bengkak apa enggak. Kemudian yang khas kehamilan di muka hanya kita periksa 2 itu, udem kah? Kemudian pucat, mukanya kelihatan pucat apa enggak? Nah, lanjut ke mata. Memeriksa mata. Di mata, gini caranya nak ya. Minta ibunya kita pegang sini, kamu lagi. Nah, ibu tangan saya ini dari kanannya. Ibu coba lihat ke atas. Kita melihat apa di situ? Apa yang kita lihat? Yang di bawah nih. Ya, apa namanya itu? Konjungtiva. Nah, yang pink di bawah mata kita itu namanya konjungtiva. Minta caranya tangan 2 jari kita boleh seperti ini. Ibu lihat ke atas. Lihat kan konjungtivanya. Kemudian 2 tangan minta ibu lihat ke bawah. Oke, kita lihat putih matanya. Putih matanya itu namanya yang putih di mata itu namanya apa? Ya. Apa? Ya, benar? Sklera, Bu. Sklera, ya. Jadi nggak boleh warnanya Sklera. kekuningan. Bolehnya itu warnanya Putih. Berarti ada konjugasi bilirubin di dalam hatinya tidak bekerja dengan baik. Akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Yang paling mudah dikenai itu adalah yang putih mata. Mungkinkah pasiennya hepatitis? Mungkinkah pasiennya ada kolelitiasis atau ada batu di saluran empedu? Nah, jadi itu semacam penyakit. Jadi nggak boleh kuning ya, harus putih. Jadi kita periksa di mata, konjungtiva, sklera, kemudian apa lagi di mata? Anaknya yang tahu? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Putih. Nggak ada yang tahu? Nggak. Juling. Nanti ibu lahiran kan? Kalau ibu lahiran kan disuruh pegang paha. Ibu otaknya ke ini, ke ujung perutnya kan tinggi kan ya, dia lagi tidur sini. Dia natap. Ternyata dia natap sana. Dia juling. Kita marahin dia. Ibu natap di sini, orang dia udah natap sini kok. Dasar matanya juling aja nengok ke sana. Jangan diteriakin pasiennya. Itu. Juling nggak ibunya? Nah, itu. Strabismus namanya kalau juling. Strabismus negatif atau positif, kalau negatif berarti tidak, kalau positif berarti tidak. Kemudian di mata masih kita cek palpebranya ini namanya kelopak mata bagian atas ini palpebra. Apakah palpebranya udem atau enggak? Kemudian kamu nggak pakai nulis dari tadi saya lihat. Emang kamu ingat? Saya paling suka antenatal care itu untuk anak laki-laki. Mampuklah kamu nanti kalau seandainya dapat ujiannya itu. Antenatal care itu lot untuk anak laki-laki. Postnatal care pemeriksaan fisik lot untuk anak laki-laki. Saya tidak akan kasih dia INC, tetapi saya akan kasih seluruh lot bisa saja dia dapatkan. INC biasanya saya katakan karena nggak ada guna untuk dia dilakukan. Tapi tapi ANC, PNC berlaku untuk anak laki-laki. Ya, karena dulu anak laki-laki saya 7, masih mending kamu 1. 7 anak laki-laki saya di sini 7. Cuma 4 nyempil anak perempuan. Coba kamu bayar. Semuanya nakal-nakal dikasih ke kelas saya.
Alhamdulillah udah nurse dia sekarang. Alhamdulillah. Dapat bekerja, udah ini ya. Kemarin dikasih home care juga, bukan home care dari saya. Nah, gitu. Nah, setelah mata lanjut ke hidung. Ya, di hidung kita lihat Lubang kubah hidung. hidungnya pakai ada kan kalau kita ke THT alatnya seperti bulat, kuncing ke ujung, dibuka hidungnya. Apa namanya? Otoskop. Pakai alat otoskop, dibuka hidungnya. Otoskop. Dibuka hidungnya, di sana akan kelihatan kubah hidung. Nah, kita pakai, kalau pakai otoskop dia udah pakai senter. Kalau nggak ada otoskop kita gunakan senter. Pinjam hidungnya. Lihat, bongkarkan kepala pasien. Ibu coba naikkan ke atas. Oke, kita angkat hidungnya seperti ini. Nah, senter. Wih, kamu berdiri dong. Lihat sini. Lihat sini. Siapa yang mau lihat? Itu ada seperti kubahan warna pink. Lihat kamu. Siapa yang lihat? Nggak lihat. Saya itu yang di kaca kayak gitu. Nggak bisa, dia nggak belajar. Sini kamu. Nanti kamu kasih tahu ke temannya. Kamu ambil videonya dia. Kamu ambil videonya dia. Oh. Bukan sayanya nih. Tuh. Ada kan lihat kubah hidung Ada Bu. yang pink? Ada Bu. Oke. Itu nggak boleh meradang. Nggak boleh besar. Nanti kamu videonya kamu bagi ke teman ya. Iya, Bu. Itu nggak boleh membesar karena kalau itu membesar sering flu dia nanti. Kalau dia sering flu, apalagi kulitnya meradang, kuman mendekat, ketubannya menjadi hijau. Kalau ketuban hijau berarti infeksi, anaknya lahiran pakai disuntik. Kemungkinan akan sepsis, infeksi menyeluruh, bisa mati. Oh, Berarti boleh meradang? Tidak. Boleh ingusan? tidak. Nah, ya obatnya rinitisnya. Oh, kan itu alergi kalau rinitis. Kalau alergi berarti hindari alerginya apa? Alergi dingin, pindah ke badan. Gitu aja. Kalau enggak, kalau jauh pindah ke ini kayu tanam aja pindah. Kalau udah panas. Ya, jadi cerdaskan cara berpikir. Selama kehamilan saya pindah ke kayu tanam, gitu ya. Oke. Setelah hidung kita cek mulut. Mulut dulu apa telinga? Telinga dulu, Bu. Di telinga kita lihat apakah ada berair atau enggak. Cara periksa telinga bisa? Duduk sini. Kamu laki-laki sini diri ke saya. Ya mungkin juga saya buka jilbab anak perempuan. Cara periksanya sama kayak tadi. Ini ada senter. Pakai tangan kiri. Duduk aja lah kalau gitu. Kamu tinggi, saya rendah. Kasihan saya. Sini kamera kamu. Tengok sini. Nah, caranya maaf ya, telinganya saya tarik. Berdirinya di sini aja. Di sini. Kamu geser ke depan biar kelihatan teman-teman. Oke, kamu di samping saya. Caranya ya, kita tarik keluar telinganya. Jangan. Kamu tenang aja. Tarik keluar, angkat ke atas. Ini akan terlihat yang jangan gitu. Biasa aja. Tarik keluar, angkat ke atas. Wih, kamu diam aja, jangan ngikutin. Duduk aja tenang. Duduk tenang. Berarti tubuh ini tidak bergerak, yang bergerak cuma tangan saya sama telinga kamu. Tarik. Tarik, angkat. Nah, itu dia. Kita lihat telinganya nih. Nah, dia ngikutin. Nah, tuh yang telinganya. Banyak serumen. Dibersihin ya. Jadi kita lihat di sana apakah ada merah juga di kedua telinga di dalamnya di dinding-dinding mastoiditis namanya. Kalau ada infeksi namanya mastoiditis. Di dinding itu dekat biang telinga itu apakah ada merah atau enggak. Jadi nggak boleh congean ya. Tahu congean? Telinganya bernanah. Oh. Nah, nggak paham congean ya? Anak zaman sekarang kamu ya. Oke, kemudian cek di dinding telinga apakah ada keluarannya seperti serosa kah, putih-putih sebelum bernanah, atau darah kah atau nanah. Kalau ada kasih obat. Kalau enggak nanti sama infeksi ke air ketuban. Kemudian dari telinga kita ke rongga
Mulut. Lihat ibu yang gigi berlubang. Nggak boleh, sebelum hamil rawat dulu ya. Jadi sebelum nikah nih, pergi ke dokter gigi dulu. Rawat mulutmu. Takutnya nanti setelah menikah, kamu hamil, kamu nggak sempat lagi rawat mulut, kamu sudah 3 bulan pertama, dan ternyata gigimu berlubang hitam. Nah, itu nanti gigi akan keropos, kupak, tangga, copot ketika kamu hamil. Karena apa? Bocah ini butuh kalsium untuk pembentukan tulang, pembentukan organ-organ tubuh. Nah, kalsiumnya diambil dari tubuhmu. Sementara kalsiummu berguna untuk menyehatkan gigi-gigimu dan tulangmu. Nah, tulang kita sakit, gigi kita copot karena tarikan kalsium untuk masa kehamilan itu luar biasa. Akhirnya apa? Rapuh giginya. Contoh saya, tanggal 2. Hamil 1, copot 1, hamil 1 lagi, copot 1. Bukan copot, tapi rapuh, lepas aja dia. Karena nggak ternutrisi dengan baik. Ya, karena kehamilan memang susah. Cukup anak 1 dan 2 yang bikin giginya habis. Anak kedua, apa gimana? Ngeri ya? Parasit Jangan, mana ada dia parasit. Punya anak itu seru, ya, dan menyenangkan. Coba aja tanya sama bapaknya kalau nggak percaya. Yang nggak punya anak, apa parasit dia? Ya. Memang ketika kamu tidak jaga, kamu akan kalah. Tapi kalau kamu jaga, dan kamu akan menikmati hal itu. Kemudian di gigi itu kamu harus lihat apakah selain dari gigi berlubang yang kamu lihat itu apakah ada karang gigi atau enggak. Karena karang gigi mulut ibu tidak sehat akan berpengaruh dengan enak enggaknya makan. Nah, nanti mual muntah juga kan yang kita hadapi. Kemudian selain dari itu rongga mulut harus terjaga bersih, tidak ada sariawan, tidak ada lidahnya yang warnanya putih. Berarti minumnya harus cukup. Oke. Jadi karang gigi berlubang harus dihindari. Kemudian ibunya gosok gigi dan tidak membiasakan ngemut makanan di tempat tidur lalu tidur. Nanti akan meninggalkan Sisa-sisa. bekas yang akan mengakibatkan mudah sakit gigi pada ibu hamil. Oke, dari gigi kita pindah ke leher. Di leher yang kita periksa itu tiroid. Ya, tiroidnya bisa kita raba kiri dan kanan. Nah, kelenjar tiroid itu ada 2 kalau kamu lihat di gambar. Ini KGD ya? Ada di sini, berarti ruang sebelah ya. Ada gambar itu di lehernya ini ada seperti glandula, kelenjar kuning-kuning warnanya. Harusnya ada di kiri kanan. Nah, kalau kita minta pasiennya menelan, akan tidak teraba. Tetapi kalau menggelembung teraba, suruh menelan, terasa bergerak dari atas ke bawah. Nah, itu namanya pembesaran, terjadi pembesaran kelenjar. Ayo kamu nelan. Lagi. Nggak bisa lah bu. Lagi nelan. Coba nelan. Lagi nelan. Perempuan, kamu anak perempuan, haid, ya, kita anak perempuan yang mengalami siklus haid. Kalau teraba itu biasa, ya. Kalau anak perempuan tidak haid, tidak akan teraba, karena kan hormonnya sudah bekerja. Oke. Jadi kamu jangan khawatir kalau memang teraba sedikit, nggak masalah. Oke. Kemudian leher kita cek vena jugu laris nih yang di pinggir nih. Ini sini kamu. Kamu masih hidup kan? Masih. Sini. Melihat, oke. Coba kamu raba dekat rabaan tangan saya. Buktikan kamu hidup. Raba. Ntar dulu. Dia dia bergerak, cuma nggak kelihatan, ya kan? Iya. Tetapi kalau dia nih luka, misal luka sini nih, banyak darahnya keluar, atau luka di kepalanya banyak darah keluar. Kamu pernah ngelihat nggak orang ini bergerak? Punya orang-orang ini bergerak. Coba kamu browsing nanti di YouTube, vena jugularis ketika orang shock. Ini akan kelihatan nih tinggi nih. Nah gitu.
Nah, jadi pastikan ibu hamil nggak lagi shock, hipovolemik, kekurangan cairan, atau shocknya pengeluaran darah banyak. Nah, ininya akan kelihatan berpacu gitu. Oke, sudah. Ya, tinju. Karena kan ini ototnya bekerja keras. Lihat kan? Kok kenapa kamu tahu? Suka lihat tinju-tinju apa? Suka nonton kadang-kadang di rumah gitu. Saya kira kamu. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian dari leher kita turun ke payudara. Yang dilihat di payudara pertama satu. Baru tahu ya kalau ini bisa dibongkar. Baru. Sebenarnya nggak boleh dibongkar, sayanya yang usir. Karena saya mau lihatin di dalam itu seperti apa. Oke, kalau di bidan dibongkarin. Yang kita lihat pertama dulu simetris nggak payudaranya kiri kanan. Oke, yang kedua payudara pada ibu hamil biasanya lebih berisi karena hormonnya sudah mulai aktif. Nanti payudara akan mengeluarkan ASI, hormon prolaktin untuk ini sudah akan mulai bekerja. Berarti di payudara akan terbentuk kantong-kantong ASI. Ya. Nah, makanya kantong-kantong terbentuk itu nanti terisinya dari isapan bayi. Tapi sekarang di masa hamil ini hormonnya bekerja, dia baru pembentukan kantong-kantong. Biasanya lebih padat dan lebih berisi dari sebelumnya. Itu kan ya keras terus kena senggol sakit gitu. Nah, sama ibu hamil juga seperti itu. Kemudian kamu lihat pindah ke area areola. Areola yang hitam coklat ini ya. Nah, ini warnanya lebih gelap. Areola yang hitam ini, ya. Nah, dia akan berwarna lebih coklat, lebih hitam, lebih pekat karena hormon tadi sudah mulai bekerja. Kemudian papila. Papila yang mana? Puting. Puting. Puting ini biasanya di ujung-ujung puting ini akan kelihatan seperti putih-putih. Kayak keluar-keluar apa gitu cairan lemak gitu. Dan itu tidak boleh ada. Harus dibersihkan. Namanya itu ambil kapas, nanti taruh di puting selama 5 menit, putar, tarik, jadi bersihkan puting itu dari yang putih-putih. Kenapa? Karena puting itu nanti fungsinya untuk sebagai kerannya air ASI ini. Nah, kalau putingnya agak bagus, ini bisa mastitis namanya, infeksi pada mame, bisa putus putingnya ini. Ya, dan itu sakitnya luar biasa. Saya sudah pernah lihat ibu yang putus puting karena nggak rawat payudaranya waktu hamil. Dari hamil ya ngerawatnya. Nyeri ya? Apa nih? Apa tadi istilahnya? Bayinya? Parasit. Parasit saya lucu jadi kamu bayinya parasit gitu ya. Bukan ya? Bayi bukan. Nah, itu dia berapa parasit ya? Asik. Nah, ya kalau nggak dirawat jadi parasit. Tapi kalau dirawat itu indah. Jadi aduh. Lucu ya. Jadi lucu. Kamu aja nggak parasit sama mama kamu kan? Tanya mamanya saya parasit nggak mah? Oke. Kemudian puting ini menonjol seperti ini. Akan ditemukan putingnya itu datar atau malah masuk ke dalam. Ini masalah besar ini kalau masuk ke dalam. Kenapa? Nggak bisa nyusuin. Terus gimana caranya, Bu? Ya mabok lah dia. Ada nanti kita tarik putingnya. Udah putus. Enggak putus kalau ditarik. Oke, apa? Mana spek kamu tadi itu saya boleh buka nggak ya speknya? Boleh, Bu. Nanti ada sesi kita perawatan payudara. Gimana cara narik puting? Kamu sibuk aja nih. Bukan spek ini ada 20 cc ya. Nanti kita putus ujungnya, terus kita tarik putingnya pakai ini. Itu lebih kecil. Nanti sediakan aja ya spek 20 cc, kita gunting, terus kita. Pakai spek gitu. Ada kalanya sakit ada. Makanya rawat dari hamil. Ya rawat dari masa kehamilan. Jadi bolehkah kamu hemat bicara? Rawat boleh hemat bicara? Tidak. Kita harus ngajarin. Ibunya dilihat, Bu, buka Bu, saya mau lihat. Saya lihat nanti saya ajarin yang benar ini benar apa enggak gitu. Ya. Ini sekarang bidan ini pada pemalas. Oke?
puting, menonjol, datar, terbenam. Kalau menonjol, kamu tinggal rawat ujungnya supaya yang putih-putihnya hilang, bersih. Kalau yang datar berarti ada usaha untuk menarik, apalagi yang terbenam. Nah, kemudian sudah ada isi apa belum payudaranya? Kalau usia 7 bulan kita boleh pencet kehamilannya, boleh pencet putingnya udah ada ASI apa belum. Begitu. Kadang-kadang untuk ibu yang hormonnya sangat aktif, dia sudah ada yang keluar ASI di usia hamil 7 bulan. Gitu. Payudara. Apa lagi? Jantung atau paru dulu? Jantung, Bu. Jantung, oke. Di jantungnya kita cek, ikut saya kelas KMB, ya. Saya ikut kelas KMB, cek jantung, buka, bunyinya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Saya ngikut kelas jantung. Kamu dengan siapa nih KMB jantungnya sama siapa? Belum tahu ya. Oke, bikin di sana sesuai kelas KMB. Saya nggak mau membingungkan kamu karena saya berada di maternitas. Paru juga kamu bikin di situ sesuai kelas KMB. Kamu belajar kan sekarang itu? Oke? Jantung dan paru sama itu, tapi rasa saya nggak tertulis dengan terpisah ya. Nah, kemudian lanjut ke bagian abdomen. Kita ke kebidanan aksila dulu. Oke, di aksila dilihat apakah ada pembengkakan di aksilanya ini. Pembengkakan itu biasanya karena ada proses infeksi di dalam badan ibu, kemudian aktif kelenjar getah beningnya menghasilkan ketika berperannya getah bening dengan kuman, ya banyak itu leukosit mati-mati, dia mencari satu tempat berkumpul, bisa jadi di aksila, bisa jadi di leher. Jadi ada pembengkakan di sini biasanya itu terjadi karena bangkai-bangkai leukosit dan kuman yang telah berperang, kemudian dia belum bisa keluar dari area kelenjar, menggumpal di satu tempat. Nah itulah dia itu. Makanya menggumpal bisa jadi di yang paling longgar daging kita ini tempat kelenjar di ketiak satu, pangkal paha satu, di leher, ya. Jadi dia mengisi ruang-ruang tubuh kita yang longgar. Gitu. Kemudian kalau tidak ada pembengkakan di ketiak, itu berarti ibunya sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke bagian abdomen. Periksa abdomennya beda ya dari abdomen KMB. Namanya di sini apa? Namanya apa? Leopold. Ya, diperiksa abdomennya. Yang pertama pastinya bising khusus Leopold. didengarkan. Yang kedua, di sini akan terlihat garis. Ya, garis dari pusat ini sampai ke pubis ibu itu lebih hitam. Namanya linea nigra. Biasanya orang hamil kalau dia bohong, saya nggak hamil, lihat aja nih linea nigranya biasanya lebih hitam dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Nah, linea nigra ini hanya muncul ketika hamil. Pasca hamil dia hilang lagi. Kemudian ada namanya di sini nanti di stress atau dia orang juga bilang striae gravidarum. Bisa. Tetapi untuk ibu-ibu yang terawat nggak ada treatment. Maksudnya ibunya benar nih, ada latihan gerak, ada olahraga, ada makan buah yang cukup, sayur yang cukup. Berarti ibunya nggak, insya Allah nggak punya. Saya udah 3 anak, insya Allah nggak ada. Gitu. Tapi ibu-ibu tertentu yang makannya nggak teratur ya, makan yang junk-food-kan, kurang ya gizinya, vitamin E-nya juga kurang ke kulit, itu biasanya stigma atau juga genetiknya dia. Gitu. Jadi kayak garis-garis full. Kemudian dari abdomen juga selain dari BU, linea nigra, striae gravidarum atau straight mars, ya kita lihat selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold. Gimana caranya? Kamu nggak kelihatan nih kalau saya di sini. Saya dari kanan pasien, bisa
Saya dari kanan pasien. Ini misalnya pasiennya tidur seperti ini. Ini kepala tempat tidur, ini kaki tempat tidur. Saya dari kanannya. Tapi nggak enak saya. Kamu pindah sebentar deh sini, biar enak. Gak kelihatan kamu. Saya mau kayak gini. Gak kelihatan. Ayo pindah. Pindah sini. Buka aja waktunya. Pindah-pindah lah, buka lah. Oke, yang pertama itu saya Leopold. Leopold ada berapa? Ada 4. Leopold 1 saya berada di kanan pasien. Kanan pasien. Kemudian perut ibu sejajar dengan saya. Nah, Kenapa bilang? ini nanti kita akan menilai Leopold 1 apa yang dicari? Level 1 apa yang dicari? Tinggi fundus. Terus apa lagi? Selain dari tinggi fundus, apa yang kita cari? Iya, apa yang mengisi bagian fundus. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Usia kehamilan. Jadi caranya begini. Tadi kan saya datang nih, diminta ibu turunkan baju, ya, naikkan, bebaskan area abdomen, kemudian minta ibu tekuk kaki. Ini poin ya, nggak boleh salah ya. Leopold kakinya ditekuk. Kemudian saya dengan satu langkah menghadap ke ibu seperti ini. Posisi saya serong. Kamu kelihatan nggak? Kalau nggak lihat tidak. Tangan saya seperti ini. Nah, kemudian saya rangkup perutnya ibu, menentukan ambil paling atas dari ibu. Nah, ini PX ini. Kemudian tangan saya menahan 1. Oke, dan dapat ujungnya. Saya ukur 2 jari lewat 3 jari di bawah PX. Oke, 3 jari di bawah PX. Berarti saya ulang, rangkup, tangan saya tertinggi dapat di sini. Ini PX, saya ukur dari PX berapa jari? 3 jari. Berarti posisi tinggi fundus uteri 3 jari di bawah PX. Ternyata saya nggak bisa menentukan kehamilan usianya ini. Jadi saya harus pakai meter. Oh, Saya ambil di atas, saya ambil di bawah, kemudian ukur berapa senti perut ibu. Sesuaikan dengan usia kehamilan. Ini sekian senti. Kalau ini kan kita nggak bisa ya, karena kan ini nggak manusia. Kalau manusia kan bisa pakai ini ya. Kemudian saya raba bagian atas ini apa ya? Terasa lembek-lembek. Terasa seperti lantun melantun. Nah, atau terasa seperti keras membatu. Ya, berarti kantongi aja dulu. Berarti ini rasanya lembek. Kemudian saya pindah ke Leopold 2. Dari sini pakai tangan kiri. Ibu kakinya masih ditekuk ya. Ibu, kita pindah ya Bu. Ibu tahan dulu, tarik aja nafas seenaknya aja. Saya dorong pakai tangan kiri satu sisi perut, satu sisi lagi meraba. Ini apa ya? Sepertinya seperti papan. Ini sebelah kiri apa kanan? Kiri. Ini saya raba seperti nih ada tonjolan. Oh bukan nih, ya tonjolan. Berarti apa nih? Kaki. Tonjolan, mungkin kaki, mungkin tangan. Terus saya putar ke sini, saya raba ini keras memapan. Kepala. Itu punggung. Salah letaknya dia nih. Bukan ya salah. Nah, harus seperti ini. Terasa aja salahnya. Nah. Kalau tadi itu sunsang. Oblik ya. Miring ya. Kalau sunsang kepalanya ke atas, bokongnya yang ke bawah. Ya. Ini terasa, nah kosong, terasa ada tonjolan-tonjolan. Berarti yang memapan sebelah ke sini. Ini kanan. Berarti letaknya apa coba? Apa namanya nih istilah? Buka. Bukan. Punggungnya di Kanan. Nah, ini berarti ekstremitasnya berada di kiri. Teraba ada tonjolan kecil-kecil, ada yang kosong-kosong.
begitu. Berarti punggungnya di bagian Kanan. Saya pindah ke Leopold 3. Ambil lagi raba. Oke, ada keras melenting. Bulat, keras, melenting. Nih bulatnya. Nah, ketika saya goyang-goyang dia lari. Kalau di sini tadi lembek-lembek, ketika digoyang-goyang dia diam. Oke, berarti terasa seperti itu. Ini misal ibunya hamilnya udah 8 bulan lebih. 8 bulan lebih. Level 3 saya menentukan bagian bawah. Level 4 saya pindah ke arah seperti ini. Ini kepala ibu, itu kaki, berarti saya menghadap ke kaki ibu. Ibu luruskan kaki. Pemirsa level 4 kurang nyaman, ya karena ibu diminta tidur telentang. Ini tidur yang paling menyebalkan untuk ibu hamil di usia 7 bulan ke atas. Ya makanya ibu tuh punggungnya kurang kepake, yang pakai itu sisi kiri dan sisi kanan. Minta ibu meluruskan kaki, kemudian tangan saya nih merangkul 2. Memastikan apakah saya ada lewat tadi. 1. Saya nggak menggunakan jangkar panggul saat tulisan abdomen. Next ya. Kemudian tangan saya merapat di sini. Ternyata masih bertemu tangannya. Ini apakah divergen atau konvergen? Divergen atau konvergen ketika tangan saya bertemu? Di apa konvergen? Coba baca pengertian konvergen. Nggak ada di sana. Ada apa nggak ada di sana? Saya rasa nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi gini ya. Kamu bedakan nanti mana yang divergen, mana yang konvergen. Catatannya begini, ketika kamu menemukan tanganmu masih bertemu seperti ini, berarti kepala bayi ini belum turun ke pintu atas panggul. Tetapi kalau tanganmu begini nggak bisa lagi bertemu, udah terhalang nih sama nih kepalanya bayi, berarti bayi sudah masuk ke arah pintu panggul, pintu atas panggul. Berarti udah menuju jalan lahir. Nah, ada namanya konvergen dan divergen. Kalau konvergen apa? Kalau divergen apa? Next Senin coba kamu jelaskan. Sebelum kita itu, berarti kan udah level 4 ya. Udah masuk apa tidak masuk. Jadi penjelasan level 4 adalah masuk jalan lahir apa tidak masuk ke jalan lahir. Oke. Level 1 menentukan apa? Tinggi fundus ibu sama kepala atau Usia kehamilan, sama bokong. Ya, menentukan letak paling puncak dari kehamilan ini. Puncak dari fundus uteri. Level 2 menentukan apa? Punggung kanan, punggung kiri, Kanan, ekstern kiri. Kemudian level 3 menentukan apa? Kepala. Bagian janin yang berada pada bagian terbawah. Oke, janin terbawah. Apa nih? Level 4 menentukan apa? Sudah masuk atau belum? Sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul. Harusnya nggak lihat teks lagi. Ya, harusnya udah di kepala. Bu. Harusnya udah. Berarti teks bahasanya nggak teks buku, teks kepala kamu. Gitu. Jadi saya ujiannya teks kepala ya, bukan teksnya dari buku. Sudah kita tentukan level 1, 2, 3, dan 4. Yang berikutnya kita tentukan tadi puka apa puki anaknya? Buka. Sekarang kita tentukan denyut jantung. Ambil gel. Berarti kita udah bisa ya. Nih perutnya segini ini. Kira-kira kamu di mana kita harus meletakkan kepala Doppler ini untuk ngecek jantung anaknya? Balas sekung. Di puka apa di puki? Puka. Di sini. Nah, areanya kan ada nih atas pusat nih atau di antara pusat dengan simfisis. Mana? Pusat PX atau pusat simfisis? Pusat Pusat simfisis. Bu, ini pantat. Berarti menurut Bu. Oh iyo, Nah, astagfirullah. dari pinggang ke bawah. Dari Di bawah. Berarti kepalanya dengan dada arahnya ke simfisis, arah ke bawah. Berarti kemungkinan kita taruh Dopplernya di area pertengahan antara Pusat dan simfisis. Nah, itu pertengahan pusat dan simfisis. Kita cari adalah area jantung. Kasih ini gel, kemudian
Cara megangnya seperti ini, taruh, jadi pak bunyinya berbunyi seperti kejuk. Nah, begitu. Normalnya 140 sampai 160. 130 sekarang udah normal dibilang. Berapa di Oke, 120 sampai 160 di modul saya tidak akan modul. Oke, kita ikut 120 sampai 160. Lebih dari itu atau kurang dari itu namanya fetal distress. Kalau bayi katanya fetal distress berarti itu udah gawat janin. Bisa-bisa dia nih game over bayinya atau bayi harus dilahirkan. Nah, gitu ya. Bisa jadi kalau lahirannya normal terganggu bisa jadi buka lewat jendela. Oke. Jadi ini akan main-main mencari, dia akan bersaing dengan bunyi usus. Bunyi usus dengan bunyi jantung janin itu akan berbeda. Nah, jadi ya kita cari sampai akhirnya nanti menemukan bunyi 120 sampai 160 atau diantaranya itu. Oke. Kemudian ada yang terlewat tadi pemeriksaan Panggul. di abdomen. Kita akan cek namanya distansia cristarum, distansia spinarum, serta dan juga si eksterna. Distansia spinarum kita mengukur spina iliaca anterior superior kiri dan kanan. Siasnya kiri kanan. Kamu rasa tulangmu sendiri ada yang menonjol dari kubah tulangmu. Ini mau diraba sini, saya tunjukkan. Sudah ada. Dapat. Sias ini kita ukur kiri dan kanan. Normalnya angka itu 23 sampai 26. 28, 23 apa sampai 28? Ya, saya 27 misalnya. Nah, itu pintu atas panggul. Diukur pakai ini. 23 sampai 26. 23 sampai 26. 26. Lebih ya. 27 ya, 26,5. Besar panggul saya berarti. Berarti bisa anak ke pintu atas panggul saya? Bisa. Sekarang dicari distansia cristarum. Cristarum coba kamu nanti lihat di apa panggul ya. Di gambar panggul. Ini lihat gambar ya. Gambar ini kita akan lihat nih anterior superior iliaca spine. Ini ada kubahnya dulu panggul ini, kemudian ada spina iliaca anterior superior. Nah, inilah yang diukur dari kiri ke kanan ini. Oh, di bawah. Iya, di bawah. Nah, kan kubahnya di atas. Kita cari ke bawahnya sedikit. Kemudian Kan risikonya. Dake pangkal paha berarti, Bu. belum di atasnya. Ini tulang lebar.